Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberi satu karunia yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Kita bisa berkumpul di masjidnya Allah untuk thalabul ilmi, belajar agama bersama-sama. Minimal kita mengingatkan diri kita masing-masing, kita nasihati diri kita masing-masing dengan mempelajari petunjuk Allah Ta'ala, mempelajari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita ingatkan, jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab, hati mereka menjadi keras dikarenakan mereka jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kaum muslimin, ketika mereka jauh dari petunjuknya Allah Ta'ala, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati mereka juga akan keras, hati mereka akan kotor, hati mereka akan sakit. Ketika hati sudah keras, sulit dinasihati, sulit petunjuk masuk ke dalam hati dia. Dengan thalabul ilmi, dengan mempelajari petunjuknya Allah, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita akan menjadi hati yang lembut, yang khusyuk, hati yang bersih, hati yang sehat, yang hidup, yang siap menerima nasihat, siap menerima kebenaran, hati yang akan membuahkan ibadah dan amal saleh. Sebagaimana bumi yang subur akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, demikian juga hati yang hidup akan membuahkan amal soleh dan ibadah. Tidak semua orang, saudaraku sekalian, yang dimudahkan Allah untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Banyak saudara-saudara kita yang kurang mengerti, kurang memahami besarnya nilai ibadah, sehingga banyak di antara mereka yang sulit melakukan amal soleh. Orang mau beribadah itu rintangannya banyak, godaannya banyak. Syaitan selalu menghalang-halangi mereka dari kebaikan, dari ibadah dan amal soleh. Maka sungguh beruntung orang yang menggunakan hidupnya, waktunya untuk berta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rintangan, cobaan yang menghalangi manusia ketika akan beribadah itu sangat-sangat banyak. Dunia menghalangi dia, syaitan menggunakan berbagai macam perangkap untuk menjauhkan manusia dari syariatnya Allah, menjauhkan manusia dari ketaatan dan amal saleh. Dunia digunakan syaitan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan kebaikan. Bahkan hawa nafsu manusia sendiri merupakan musuh utama manusia.
Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa manusia itu betul-betul mengajak kepada keburukan. Maka sungguh kita harus selalu mujahadah, berjuang untuk selalu istiqamah di atas jalan kebenaran, berjuang untuk selalu istiqamah dalam berta'abbud, beribadah kepada Allahu Rabbul Alamin. Sedikit saudaraku sekalian, pada pertemuan pagi hari ini akan kita sampaikan beberapa buah yang sangat indah dari sebuah kejujuran. Kejujuran merupakan satu akhlak yang mahmudah, sifat yang mahmudah, sifat yang sangat terpuji. Kejujuran merupakan sifatnya orang-orang yang bertakwa, sifatnya ahlul jannah, ahlus surga, sifatnya orang-orang yang beriman. Sebagaimana lawan dari kejujuran adalah kedustaan, kedustaan itu merupakan sifatnya orang-orang munafik, ya kan? Orang kafir, orang munafik itu pendusta. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, itu orang-orang munafik, menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Ayatul munafiqi thalatha, kata Nabi SAW. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dia dusta, bohong, ya kan? Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khan, kalau dipercaya dia khianat. Itu orang munafik. Dan orang yang beriman, orang yang bertakwa jujur, ya kan? Ucapannya jujur. Wa man asdaqu minallahi qila, ya kan? Seluruh ucapan Allah jujur, seluruh ucapan Allah kebenaran. Nabi kita nabi yang sangat jujur. Masya Allah. Orang-orang Arab dulu sebelum Nabi diutus kenal siapa itu Rasulullah SAW. Orang yang paling jujur, sampai mereka menggelari Nabi Al-Amin, orang yang betul-betul amanah. Karena amanah ini termasuk dari kejujuran. Orang yang amanah, tidak mengkhianati kepercayaan, menyampaikan amanah kepada ahlinya. Bantu adul amanat ila ahliha, hendaklah kalian menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada yang berhak menerima amanah. Orang-orang Arab mengerti siapa itu sifatnya Rasulullah SAW. Beliau dijuluki Al-Amin, orang yang sangat amanah, orang yang sangat jujur, orang yang sangat bisa memegang amanah, menjalankan kepercayaan dari seseorang. Nabi kita nabi yang sangat jujur. Dan imam kita, uswah hasanah, qudwah kita adalah Rasulullah SAW. Laqad kanat lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Yang kita contoh, yang menjadi contoh kita, panutan kita adalah Rasulullah SAW. Dan di antara sifat terpuji beliau adalah as-sidqu, jujur, kan? Maka seorang muslim adalah seorang yang jujur, jujur dalam ucapan, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam perbuatan, kan? Kemarin kita sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Dan di antara jenis-jenis ucapan yang baik adalah ucapan yang jujur. Seorang muslim bila menyampaikan berita, dia sampaikan apa adanya. Bila mendengar berita, dia tabayyun dulu, dia cek dulu sebelum dia menyampaikannya. Jangan-jangan terlanjur disebar di banyak grup, ternyata hoax, ya kan? Seorang muslim jika berbicara yang jujur. Bila menyampaikan berita apa adanya, tidak dia tambahi, tidak dia kurangi. Dan demikian. Seorang muslim jujur dalam bermuamalah. Ketika dia bergaul dengan orang lain, jujur dalam pergaulan, bertransaksi, ya kan, jujur. Ketika berjanji, dia tepati, itu termasuk kejujuran. Jika diberi amanah, dipercaya, ya kan,
ya kan, diberi kepercayaan, dia amanah, tidak khianat. Itu termasuk bagian dari kejujuran. Tidak ada tipu muslihat bagi seorang muslim, ya kan? Tidak ada tipu muslihat bagi seorang muslim, karena itu bukan sifatnya orang Islam. Bahkan jujur dalam hal, dalam keadaan, ya kan? Dia tampakkan apa adanya, tidak berdusta dengan keadaan dia. Ada orang yang berdusta dengan hal, dengan keadaan dia. Ada pekerjaan besar, pekerjaan berat, orang tuanya punya pekerjaan yang berat, itu ada loro, nyekeli sirah, nyekeli weteng, kira kau nyambut gawe. Bahkan sekarang banyak itu orang yang dusta dengan perbuatan dia. Sikile dimblok-blok cawas, karo diblebet gumbal. Bisa itu semper. Ganti KI, dit, njaluk neng Bang Jo, ya kan? Banyak seperti itu. Orang tidak jujur dengan keadaan dia. Bahkan disampaikan Syekh Jabir Al-Jazairi, orang-orang yang bergaya dengan sesuatu yang tidak dia miliki, itu seperti orang yang memakai pakaian kedustaan. Ben wah, ya kan? Ben dihargai orang, ya kan? Dia bergaya dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Malu kalau jadi orang miskin, ya kan? Dadi apa eneke kuwi perkewu isin. Masuk jagung ke tempat 75 tek isin lah, ya kan? Bergaya. Biar dipandang seseorang wah kayaknya orang yang mampu, orang yang terhormat, padahal tidak seperti itu, termasuk seperti memakai pakaian kedustaan. Ala kulli hal, ikhwatil kiram, seorang muslim itu orang yang jujur. Jujur dalam ucapannya, jujur dalam bermuamalah dengan orang lain, jujur dalam perbuatannya. Dan kejujuran ini Masya Allah memiliki buah yang luar biasa, memiliki faedah yang sangat banyak, faedah yang sangat besar, faedah yang sangat bagus. Di antara buah kejujuran adalah kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Wajib kalian itu berpegang teguh dengan kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surganya Allah Ta'ala. Rawahu Muslim. Orang yang jujur akan ditolong Allah Ta'ala, dia bisa melakukan banyak kebaikan. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Perhatikan firman Allah, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan surah Al-Ahzab itu ayat 71 itu. Wa qulu qawlan sadida, katakan ucapan yang lurus yang benar. Ketika kita bisa mengatakan ucapan yang benar yang lurus, di antara ucapan yang benar dan lurus adalah as-sidqu, kejujuran. Yuslih lakum a'malakum, buahnya Allah akan memperbagus amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Orang yang jujur akan ditolong Allah Ta'ala. Allah akan menolong dia, Allah akan memperbagus amal perbuatan dia, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Sebaliknya kalau dusta, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kedustaan itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa kepada nerakanya Allah Ta'ala. Orang yang berdusta, terkadang dia berdusta lagi untuk menutupi kedustaannya, ya kan? Biar gak konangan, biar gak ketahuan, dia bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Bertumpuk-tumpuk kedustaan pada dia. Dan kedustaan itu akan membawa kepada al-fujur, kata Nabi, perbuatan yang buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kejahatan itu akan membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi buah yang pertama dari kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Allah akan menolong kita. Orang yang jujur akan ditolong Allah, akan diperbagus amal perbuatannya. Buah yang kedua, as-sidqu tuma'ninatun. Kejujuran itu adalah ketenangan. Jika Anda selalu jujur, tenang hati Anda. Sudah bilang apa adanya, ya kan? Jujur, tenang. Sebaliknya kalau Anda ini berdusta, tidak tenang, Anda khawatir, jangan-jangan ketahuan, jangan-jangan terbongkar dustanya. Tidak tenang. Jujur membawa kepada ketenangan. Bukankah kita ini ingin hidup dengan tenang? Ya kan? Tidak gundah gulana, tidak khawatir. Orang yang menyembunyikan kedustaan, kebohongan itu tidak tenang. Ya kan? Takut kalau bohongnya kebongkar, takut kalau yang disembunyikan itu terbongkar. Sebaiknya kalau orang itu sudah jujur, masya Allah tenang hatinya. Kata Nabi, as-sidqu tuma'ninatun. Lihat Imam Tirmidzi, kejujuran itu adalah ketenangan. Kejujuran adalah ketenangan. Taib. Buah yang selanjutnya, al-barakatu fil kasbi. Orang yang jujur itu akan diberkahi seluruh usahanya. Apapun, perkara apapun, ya kan? Kalau kita jujur dalam perkara tersebut, insya Allah barakah. Entah itu dalam berbisnis, entah itu dalam berumah tangga, entah itu dalam berkumpul, berkomunitas, bikin yayasan, bikin macam-macam, harus didasari dengan kejujuran. Tidak boleh ada dusta di antara kita, ya kan? Nggak boleh ada dusta di antara kita, ya kan? Harus transparan, semuanya harus tahu, belak-belakan, ya kan? Jujur. Tidak ada yang boleh disembunyikan. Tidak boleh ada tipu muslihat. Tidak boleh ada kecurangan. Demikian. Tidak boleh curang. Man ghasya falaysa minna, kata Nabi. Siapa yang menipu itu bukan golongan kami. Di pasar kurmanya yang atas bagus-bagus. Nabi masukin tangannya ke dalam. Wah, sing jeruk bosok ternyata. Ya kan? Bosok kok. Kalau apa kata Nabi? Man ghasya falaysa minna. Siapa yang nipu bukan golongan kami. Ya kan? Siapa yang menipu bukan golongan kami. Maka seorang muslim itu orang yang jujur, yang terang-terangan, yang jelas, orang selintas-selindut, orang delak-delian, ya kan? Tidak bohong, tidak dusta, ya kan? Man ghasya falaysa minna. Orang yang jujur itu akan diberkahi usahanya. Di sini Nabi memberikan contoh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Orang yang berjual beli, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, kata beliau. Orang yang sedang jual beli, penjual dan pembeli itu ada dalam pilihan selama keduanya belum berpisah. Ketika mereka transaksi, yang satu menawarkan barang, yang satu ya menawar, ngenyang, ya kan? Ya, pilihan ada pada mereka berdua. Bisa dilanjutkan transaksinya atau batal. Tidak apa-apa. Ya kan, ngenyangi oleh, ya kan, tawa ya oleh, asara kebangetan kan demikian. Keduanya adalah berada dalam pilihan sebelum keduanya berpisah. Kemudian kata beliau Rasulullah SAW, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya itu jujur, menerangkan barangnya, akan diberkahi jual beli keduanya. Jujur, terangkan apa adanya, ini adanya seperti ini, sepeda motor ini ya seperti ini, ya kan? Jangan aibnya disembunyikan. Biasanya bakulku sing ceritake sing apik-apik tok. Ya kan? Wah, iki barang les, barang istimewa ini. Ya kan? Maklar ya melu-melu kita ya kan? Lambene maklar, bakul iki mirip-mirip. Ya kan? Sing diterangke apik-apik tok, elek ra diterangke. Ya kan? Jika keduanya jujur maka diberkahi. Tapi kata Nabi, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu baima. Ya kan? Ingat, jika keduanya itu katama menyembunyikan aib barangnya, wa kadzaba berdusta muhiqat barakatu baima, akan dihapus berkah jual belinya. Jual beli, bisnis, transaksi disertai kedustaan, kebohongan, muhiqat barakatu bai'ihima,
akan dihapus berkah jual beli keduanya. Sekarang berapa banyak orang itu membumbui transaksinya, bisnisnya dengan kedustaan. Ini dilarang dalam Islam. Iklan tidak boleh dusta. Iklan nggak boleh dusta, ya kan, harus sesuai dengan apa yang dia jual. Kan demikian. Kalau susu murni ya susu murni, seperti zamannya Khalifah Umar itu, ya kan? Ada seorang janda penjual susu sedang dialog dengan anak gadisnya. Ibunya mengatakan, wahai putriku, campurlah susu itu dengan air. Kata anaknya, wah ibu, Khalifah Umar tidak membolehkan mencampur susu dengan air. Ya, susu murni harus murni, betul. Kan demikian. Kata ibunya, wahai anakku, Umar tidak mendengar, Umar tidak melihat. Tapi kata anaknya, walakinna rabba Umar yarana. Akan tetapi Tuhannya Umar melihat kita ya wahai ibu. Masya Allah. Ini orang yang betul-betul amanah, betul jujur dalam bisnisnya. Ya kalau susunya murni ya murni, kalau madu murni ya murni. Jangan madu dicampuri tetes, dicampuri gula, ya kan? Seperti itu. Iklan harus apa adanya, jangan membumbui dusta dalam iklannya. Berapa banyak sekarang ini iklan yang disertai dengan kedustaan, tidak sesuai dengan benda aslinya. Tidak akan berkah usaha yang seperti itu. Menawar juga demikian, banyak kedustaan di pasar-pasar itu. Karena istilah entul gabuk, itu melu nawar, ya kan? Akhirnya orang, ya kan? Entul kan, ya kan? Koncone sing kenyang kuwi koncone, ya kan? Iki jane 50 wis dikeke tok nyang, tok nyang 70. 70 Pak D. Orang oleh tambahno sithik. Orang yang akan beli beneran dia mendengar, wah, dinyang 70 ra kek tenan iki, tak tambahane 5.000, ya kan? Dia nawar 75 langsung dikasih. Ya, setelah itu dum-duman, ya kan? Wong asline 50 wis dikeke, dia tertipu. Ini penipuan, kan demikian. Muhiqqat barakatu bai'ihima, tidak akan berkah jual belinya. Ini satu contoh, ikhwan sekalian. Satu contoh bahwa usaha yang disertai kedustaan itu tidak akan berkah. Dan diambil dari hadis ini nanti seluruh usaha apapun yang disertai dengan kedustaan itu tidak akan berkah. Entah itu berumah tangga, entah itu dalam beryayasan, entah itu dalam berkomunitas, entah itu dalam apapun, tidak boleh ada dusta di antara kita. Harus jujur. Katakan A kalau A, katakan B kalau B. Kan demikian. Nanti bahas Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada beberapa hal yang kita dibolehkan dusta. Dustanya seorang suami atau istri untuk menyenangkan hati pasangannya, bukan dusta yang lainnya, ya kan? Itu bojomu tak entek tak apusi, itu tidak boleh. Alasannya kan dusta, ya kan? Dalam berumah tangga enggak boleh. Dusta untuk menyenangkan hati istri atau suami, ya kan? Istri kamu masakan iki wis ora genah rasane kae. Tapi kamu ya tetap bilang masya Allah, masakannya ini kayak restoran mie, ya kan? Untuk menyenangkan istri kamu ini tidak mengapa, boleh. Hanya dusta seperti itu boleh kan? Atau dusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar atau dua kampung yang sedang tawuran misalnya, ini boleh kan? Atau dusta hila dalam peperangan, kan? Selain itu nggak boleh. Kan demikian seorang muslim, orang yang jujur. Wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian bersama-sama orang yang jujur. Surah At-Taubah ayat 119. Jadilah kalian bersama-sama orang yang jujur. Masya Allah. Jadi buah dari kejujuran adalah al-barakatu fil kasbi. Nah, buah kejujuran yang berikutnya al-fauzu bimanzilati syuhada. Dia akan betul-betul beruntung. Dicontohkan di sini, dia akan bisa menempati, mendapatkan pahala orang yang mati syahid karena betul-betul memiliki niat yang jujur. Ingin mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidur. Jadi kejujuran niat, kejujuran hati itu akan mendatangkan pahala sesuai dengan niat dia. Masya Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih." Siapa yang dia memohon meminta kepada Allah ingin mati syahid dengan jujur, maka Allah akan menyampaikan dia ke derajat orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidur. Jadi jujurnya niat kita itu Allah tahu. Ya kan? Nabi berjihad, naik ke bukit, turun ke lembah. Nabi berkata kepada para sahabat, ada saudara-saudara kita yang tidak ikut kita di rumah sana. Tidaklah kita menaiki bukit, tidaklah kita menuruni lembah, melainkan mereka itu juga mendapatkan pahala seperti kita. Padahal mereka di rumah, gak ikut jihad. Siapa itu wahai Nabi? Ya kan? Orang-orang yang ingin berjihad tetapi mereka habasahumul 'udhru. Mereka tidak bisa berangkat berjihad karena ada uzur. Karena ada uzur. Ya kan? Ada halangan. Mungkin orang merawat orang tuanya, mungkin dia sedang sakit atau macam-macam. Niat yang tulus, niat yang jujur itu akan mendatangkan pahala sesuai niat dia. Juga misalnya hadis yang lain, ketika Nabi menceritakan kriteria orang, jenis orang dalam masalah takwa dan harta itu ada 4. Ada orang kaya bertakwa, ada orang kaya tapi jahat gak takwa, ada orang miskin tapi takwa, ada orang miskin dia jahat. Ini yang paling bluk iki. Miskin ora gelem ibadah, ya kan? Ora gaplek apa-apa, salat ya ora gelem lagi tentekan iki pisan. Ya kan? Wong ora enek kita iki, ora teko iki. Ya kan? Jenis yang pertama orangnya kaya, orangnya takwa, Masya Allah. Nah, si miskin tapi takwa, dia punya niat, kalau aku punya harta yang banyak, aku akan gunakan seperti orang yang kaya yang bertakwa tadi. Dia gunakan hartanya fi sabilillah. Dia gunakan hartanya untuk menolong orang-orang miskin, menolong orang-orang yang kesusahan, yang membutuhkan pertolongan. Masya Allah, orang yang seperti ini mendapatkan pahala dengan niat dia yang jujur. Ingat, niat yang jujur, Allah yang paling tahu dengan niat Anda, ya kan? Jika kamu betul-betul jujur memiliki niat seperti itu, Anda mendapatkan pahala seperti orang yang bertakwa yang menginfakkan hartanya itu. Jika Anda jujur dengan niat Anda ingin mati syahid, Masya Allah, Allah akan berikan pahala mati syahid kepada Anda walaupun Anda mati di atas tempat tidur. Dan demikian. Nah, jadi orang yang jujur akan mendapatkan pahala sesuai dengan kejujuran niat dia. Nah, yang berikutnya kita tambah sedikit, an-najatu minan makruh. Orang yang jujur itu akan selamat dari malapetaka. Orang yang jujur akan selamat dari malapetaka. Kowe aja gawe rumus wong jujur ajur. Kuwi rumuse wong ngendi kuwi? Sering krungu to? Jujur ajur malah ngono kuwi. Nah, iki rumuse gane wong sing ngapusi yang ngene iki. Wong jujur kok ajur ki ora. Jujur ki makmur. Orang kok malah hancur. Dengan jujur Anda akan mendapatkan keselamatan, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai digambarkan, diberikan 2 contoh di sini oleh Syekh Jabir Al-Jazairi. Yang pertama itu dulu dikisahkan ada orang yang diuber-uber mau dibunuh. Dia lari minta tolong sama orang yang soleh. Ya kan? Sembunyikan aku, ya kan, dari orang yang mau membunuhku. Kata orang soleh tersebut, tidurlah engkau di sini. Wa alqa alaihi azmatan min khus. Dia tidur ditumpuki bongkokan daun kurma. Tiba-tiba datang orang banyak yang mencari dia, mau membunuh orang tersebut. Dia bertanya kepada orang soleh tersebut. Kata orang soleh tersebut, hadza tahtal khus. Ini dia tidur di bawah tumpukan daun kurma ini. Jujur ya, dia mengatakan apa adanya. Dia sembunyi tidur di bawah tumpukan kurma ini. Fadhannu annahu yaskharu minhu fatarakuhu. Mereka enggak percaya. Wah, ditanya betulan kok, jawabnya kok malah cengengesan. Masa wong drusup turun nang isor bongkokan kurma, daun kurma. Ya kan? Akhirnya mereka semua meninggalkan orang tersebut. Ya kan? Wa naja bi barakati sidqir rajulis salih. Dia selamat, tidak jadi dibunuh dengan berkahnya kejujuran orang yang soleh tersebut.
Satu kisah yang lain, ketika itu Hajjaj ibn Yusuf sedang berkhutbah. Anda tahu siapa itu Hajjaj ibn Yusuf? Raja yang sangat kejam. Salah sidik potol gulumu, ya kan? Terkenal ya Hajjaj ibn Yusuf, raja yang sangat kejam, ya kan? Ketika itu dia sedang berkhutbah, fa'atal al-khutbah, ya memanjangkan khutbahnya, khutbah Jumat, panjang khutbahnya sampai waktu sholat sudah mau habis, panjang ngomongnya, gak ada yang berani ngomong, ini kan? Ngomong resikonya tugel gulune. Tiba-tiba faqala ahadul hadirin, ada seorang yang berani mengingatkan as-salah, wa imam, waktu sholat sudah mau habis. Innal waqta la yantaziruka, waktu enggak menunggu engkau, wa rabbu la yu'dziruka, Allah tidak memberikan udzur kepada engkau. Fa amara bisijni, orang tersebut langsung dipenjara, fa'atahu qaumuhu wa za'amu anna rajulan majnunun, kaumnya orang tersebut sekampung datang. Mereka menyangka bahwa orang tersebut sudah gila. Wedan wong iki, ya kan? Wani melawan, wani menentang Hajjaj ibn Yusuf. Resikonya putus leher kamu. Gila orang ini sudah. Kok berani menentang Hajjaj ibn Yusuf? Faqala Hajjaj mengatakan, in aqarra bil junun khallastuhu min sijni. Kalau dia mengaku gila, sudah aku bebaskan. Gampang toh? Ngaku edan selamat. Gampang ora? Saiki ukara untuk penjara terus ngaku edan. Waras to jane? Wa tekan kono diinterogasi degleng. Dadi edan. Ya kan? Mungkin selamat kok gen ra dihukum kok. Dengan ngaku edan rampung, beres. Kata Hajjaj bin Yusuf, in aqarra bil junun khallastuhu min sijni. Kalau dia ngaku gila sudah selesai. Bebas dia. Faqala ar-rajulu, dengan tegas lelaki tersebut mengatakan, la yasughuli an ajhada ni'matallahi allati an'ama biha alayya wa athbutu li nafsi sifatal junun allati nazzahani Allah anha. Enggak pantas aku mengingkari, menolak, mengkufuri nikmatnya Allah yang telah Allah berikan kepadaku. Enggak pantas aku mengaku gila padahal Allah tidak menciptakan aku menjadi gila. Allah membersihkan aku dari sifat gila. Masya Allah. Dia lebih takut kepada Allah. Dia lebih takut kalau mengkufuri, mengingkari nikmatnya Allah. Dia tidak mau dusta, mengaku menjadi orang gila. Padahal dia tahu, ya kan? Kalau dia nggak mau ngaku gila, resikonya tahu, putus lehernya, ya kan? Mati. Tapi dengan tegas dia mengatakan, saya tidak akan berdusta, saya tidak akan mengingkari nikmat Allah Ta'ala, saya tidak akan kufur kepada Allah Ta'ala. Allah ciptakan saya sehat, waras, kok saya suruh ngaku gila. Masya Allah, ini orang yang betul-betul bertakwa. Dia lebih takut kepada Allah Ta'ala daripada takut kepada manusia, ya kan? Dia lebih takut kepada siksanya Allah daripada mendapatkan kenikmatan dunia. Dan demikian jujur imannya seperti Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf dulu itu mau mengikuti kemauan Zulaikha secara akal, wah beliau akan kaya raya, mendapatkan harta yang banyak. Kalau mau mengikuti kemauan Zulaikha. Cara model saiki, wah gelem dadi ngon-ngon ngono kuwi, ya kan? Wah berikan mobil, berikan rumah yang bagus, kasih duit yang banyak. Tapi itu namanya mengingkari Allah Ta'ala, tidak jujur dalam keimanan. Masya Allah, lihat dengan kejujuran Nabi Yusuf. Nabi Yusuf endingnya mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kejayaan, mendapatkan keselamatan, jadi pembesar di Mesir. Demikian juga orang ini ketika dia ngaku saya tidak gila, falamma ra'al hajjaju sidqahu khalla sabilah. Tatkala Hajjaj ibn Yusuf melihat kejujuran orang tersebut, justru Hajjaj ibn Yusuf
membebaskan dia. Dia menghargai, mengagumi kejujuran orang tersebut, akhirnya dia dibebaskan dari penjara. Masya Allah. Seumpama tadi dia itu mau ngaku gila, malah sok dipotol dulu nih, ya kan? Kamu cuma nipu aja ini, ngaku-ngaku gila biar kamu selamat, ya kan? Justru karena dia betul-betul jujur, Allah selamatkan dia dari malapetaka dikarenakan kejujurannya. Ala kulli hal, ikhwas sekalian, kejujuran, dengan kejujuran Allah Ta'ala, insyaallah Ta'ala Allah akan menyelamatkan kita, an-najatu minan makruh, akan selamat dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Hadza wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi huna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.